Banyak orang pernah mengira bahwa master dari dunia lain, bahkan master dari Tianhe lain, dan bahkan istana suci 7 alam datang ke luar biasa. Tetapi tanpa kecuali, di sana tidak ada untungnya. Jawab Tan Yu. Dan ketika dia menyebutkan istana suci 7 alam, nada suaranya berubah, itu semacam kekaguman dari hati. Tampaknya orang-orang yang pernah melewati istana suci 7 alam pernah ke sini sebelumnya, yang menunjukkan bahwa tempat ini tidak sederhana. Tapi ini sendiri menunjukkan betapa kuatnya istana suci 7 alam. Ling memperhatikan hal ini, jadi dia bertanya, "Mengapa, pernahkah kamu melihat orang-orang dari istana suci 7 alam?" Nah, ketika orang-orang dari istana suci 7 alam berkeliling dunia seni bela diri yang luas, akan selalu ada orang yang lewat. Di sini, saya mendengar tentang ini dan datang untuk melihatnya. Saya cukup beruntung pernah melihatnya sekali. Istana suci 7 alam layak menjadi kekuatan terkuat di dunia seni bela diri yang luas. Dalam pengetahuan saya sebelumnya, prajurit kultivator adalah penguasa dunia ini. Tidak peduli seberapa kuat spiritualis dunia, dia tidak bisa menjadi yang terkuat di dunia ini. Oleh karena itu, Istana Suci 7 Alam, yang berspesialisasi dalam seni pesona, adalah kekuatan terkuat di dunia seni bela diri yang luas saat ini. Saya selalu skeptis. Tetapi setelah saya melihat 3 guru roh dunia mengenakan jubah roh dunia, aura yang dipancarkan oleh mereka membuat saya menyadari betapa bodohnya pemahaman saya sebelumnya. Berikut ini. Saya memiliki pandangan yang benar-benar baru tentang Istana Suci 7 Alam, terutama ketika saya mengetahui tentang perbuatan Guru Jieran Xing, saya menyadari betapa menakjubkannya Istana Suci 7 Alam sebenarnya. Tan Yu menghela nafas. Tuan Jieran Xing, Anda memang kuat, Ziling setuju. Meski pernah berada di Zhu Tianhe, Ziling kini mengetahui bahwa Jieran Xing, jenius terkuat di Istana Suci 7 Alam, adalah ibu kandung Chu Feng. Itu terlalu kuat. Dia adalah idolaku. Dalam kehidupan ini, akan sangat bagus jika aku cukup beruntung untuk melihat keanggunannya dengan mataku sendiri. Tan Yu menghela nafas. Kalau begitu, apakah kamu kenal Chu Feng? Ziling bertanya. Chu Feng, aku belum pernah mendengarnya, kata Tan Yu. Kamu belum pernah mendengar tentang Chu Feng? Ziling sedikit terkejut. Dia telah mendengar bahwa Chu Feng sekarang dikenal oleh semua orang di dunia seni bela diri yang luas. Sejak aku terluka, aku telah tinggal di hutan dan jarang melakukan kontak dengan dunia luar. Chu Feng, apakah dia bintang yang sedang naik daun di Istana Suci 7 Alam? Tanya Tan Yu. Kamu harus mencari tahu sendiri tentang ini jika ada kesempatan. Kalau kamu tahu, idolamu mungkin harus diganti, kata Ziling sambil tersenyum. Sangat kuat. Setelah mendengar kata-kata Ziling, Tan Yu juga sedikit penasaran. Mengapa Zilingku belajar begitu buruk? Chu Feng berkata melalui transmisi rahasia. Ini bukan karena pembelajaran yang buruk. Kakakku Chu Feng benar-benar kuat. Kakak Chu Feng juga idolaku. Ziling menyipitkan kedua mata bulan sabitnya. Meskipun dia menyamarkan wajahnya, spiritualitasnya masih ada, masih cantik. Kalau begitu kamu lebih kuat. Kamu sudah mendapatkan idolamu, Chu Feng tersenyum jahat. Awalnya, Ziling mengira itu bukan apa-apa, karena Chu Feng adalah kekasihnya, dan faktanya dia mendapatkannya. Tapi melihat senyum jahat Chu Feng, dia semakin merasa ada yang tidak beres. Dia tiba-tiba bereaksi, dan pipinya menjadi semerah apel matang. Bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Ada orang luar di sini. Ziling menunduk dan mengerutkan kening, nada malu-malunya berubah, dan dia sebenarnya sedikit pemalu. Aduh, apa yang terjadi? Apakah kamu begitu bingung? Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa aku mengirimkan suara dalam kegelapan? Senyum jahat Chu Feng menjadi lebih tebal. Kamu, Ziling semakin tersipu,
tidak berani mengangkat kepalanya, seperti gadis kecil pemalu. Tapi Chu Feng menyukai Ziling seperti ini. Meski merupakan pasangan lanjut usia, Ziling selalu memiliki kecantikan dan keremajaan layaknya seorang gadis kecil. Ini adalah jenis keindahan yang tidak akan terpengaruh oleh dunia. Semakin saya melihatnya, semakin berharga jadinya. Tentu saja, meski begitu, tidak peduli menjadi apa Ziling, dia juga akan menyukainya. Banyak hal berharga antara dirinya dan Ziling, meski Ziling sendiri sangat berharga, namun masa lalu indah itu juga tak tergantikan. Itu sebabnya Ziling adalah wanita yang bisa dilindungi Chu Feng apapun nyawanya. Oh, jangan terus menatapku. Melihat Chu Feng menatapnya, Ziling merasa lebih malu, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan. Apakah kamu melihat sesuatu? Kamu tidak tahu, tapi tempat ini jelas tidak sederhana. Mungkin Sun dan Mun Zong mengetahui sesuatu. Ayo pergi dan bertanya. Setelah mengatakan itu, Chu Feng terus bergerak maju bersama Ziling dan Tan Yu. Sekte Bulan Matahari memiliki formasi besar untuk melindungi sekte tersebut, tetapi Chu Feng tidak mengambil tindakan, hanya dalam pikiran, kekuatan penghalang tersapu, dan formasi untuk melindungi sekte tersebut langsung hancur. Penghalang itu hancur, menyebabkan bumi berguncang, dan formasi penghalang yang rusak, seperti lensa pecah, jatuh ke dalam kehampaan satu demi satu. Tiba-tiba, Sekte Bulan Matahari berada dalam kekacauan. Tuan Sekte Matahari dan Bulan, bawa cucumu dan keluar. Tapi raungan yang menyusul membuat para tetua dan murid Sekte Matahari dan Bulan ketakutan sampai-sampai kencing. Ini membuat mereka yakin bahwa musuh yang kuat sedang menyerang. Mereka mendengarkan dan menonton, dan setelah melihat tiga sosok di kehampaan, beberapa orang bereaksi. Mungkinkah itu Tan Yu? Meski sudah lebih dari 200 tahun berlalu, masih ada yang mengenali Tan Yu yang sudah lama kehilangan ketampanannya dan hanya memiliki wajah yang penuh perubahan kehidupan. Adapun soal Tan Yu, meski sudah lebih dari 200 tahun berlalu, Sekte Bulan Matahari sudah mulai melakukannya pada akhirnya akan menyebar. Belum lagi orang-orang saat itu, bahkan murid baru yang bergabung kemudian pun pernah mendengar tentang Tan Yu. Sekarang Tan Yu telah kembali, dan membawa serta dua makhluk yang tampaknya kuat. Semua orang mengerti apa tujuan orang lain datang. Balas dendam, Tan Yu membawa orang untuk membalas dendam. Segera, beberapa lelaki tua datang dari dalam sekte. Baik pria maupun wanita adalah abadi dan lurus. Melihat ini, murid dan tetua yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara dan berdiri di belakang para tetua. Untuk sementara waktu, ratusan juta tetua dan murid Sekte Bulan Matahari membentuk konfrontasi dengan ketiganya Chu Feng. Namun perbedaan jumlahnya sangat besar. Hal ini membuat Tan Yu merasa tidak tenang dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Namun ekspresi Chu Feng dan Ziling tidak berubah. Mereka tahu bahwa di dunia seni bela diri di mana kekuatan adalah yang paling penting, kecuali tingkat kultivasinya sama, jumlah orang tidak dapat membuat perbedaan. Pihak lain hanya menggertak. Kalian berdua adalah orang asing satu sama lain. Saya tidak tahu mengapa kalian datang untuk menyerang Sekte Matahari Bulan kami. Kata pemimpin lelaki tua itu. Tanpa diperkenalkan oleh orang lain, Chu Feng juga mengetahui bahwa lelaki tua ini adalah pemimpin Sekte Matahari dan Bulan. Sebagai pemimpin Sekte Matahari dan Bulan, mustahil untuk tidak mengetahui apa yang terjadi pada Tan Yu. Alih-alih mencari keadilan, dia membiarkan segalanya terjadi, terus terang dia juga pelakunya. Hal inilah yang menjadi motivasi cucunya berbuat jahat. Tuan Sekte Matahari dan Bulan, Kan, Chu Feng memandang pihak lain dengan jijik. Di matanya, pihak lain sudah menjadi orang mati yang hidupnya singkat. Saya adalah pemimpin Sekte Matahari dan Bulan saat ini.
Pemimpin sekte Matahari dan Bulan masih tidak memahami keseriusan masalah ini. Bahkan saat dia berbicara, pakaiannya menari-nari, dan aura agung menyapu ke segala arah. Dia juga sengaja mengolahnya untuk melepaskannya.